Hai teman-teman, jadi hari ini kita akan melakukan wawancara terkait komunikasi perusahaan yang ada di Independent Tour. Jadi langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Jadi Mas, terima kasih sudah memberikan kami waktu untuk melakukan wawancara. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Mas kepada teman-teman untuk namanya. Halo teman-teman, nama saya Arya Wisnoditya, bagian staf humas atau bagian hubungan luar di kantor Independent Tour. Jadi langsung saja ya Mas kita bertanya. Mungkin bisa dijelaskan Mas sebagai kan di sini sebagai komunikasi perusahaan. Jadi menurut Mas sendiri itu komunikasi perusahaan itu definisinya apa menurut Mas sendiri? Jadi komunikasi perusahaan itu adalah menurut yang kita alami sehari-hari di sini adalah suatu upaya penyampaian pesan, baik itu pesan yang sifatnya hubungannya dengan kerjaan ataupun dengan kegiatan sehari-hari yang dilakukan di lingkungan kita di independen, yang sifatnya ke dalam ataupun keluar dengan konsumen, dengan rekan kerja dan lainnya. Jadi komunikasi ini sangat penting sekali bagi kita khususnya di bidang jasa travel. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu apa saja Mas tugas-tugas di Independent Tour sebagai komunikasi perusahaan, di bidang komunikasi perusahaan? Jadi tugas-tugas bagian komunikasi di independen itu lebih condong ke pihak luar dia, baik pihak konsumen maupun pihak rekan kerja di jalan, karena bagaimana kita bisa mampu menyampaikan konsumen, contohnya bagaimana kita mampu menyampaikan rencana perjalanan kita, terus teknis-teknis jalan seperti apa, kemudian kalau ada kendala seperti apa, itu sangat penting sekali. Kalau untuk ke rekan kerja atau ke partner perusahaan lain kayak model ke bus atau ke rumah makan itu kita komunikasinya mungkin hanya sebatas bagaimana kita cara pesan makannya jam berapa orang seperti itu. Untuk bahasa komunikasinya jarang atau hampir tidak pernah menggunakan bahasa formal, dia hanya menggunakan bahasa yang seenaknya atau dalam tanda kutip bahasa prokem, bahasa sehari-hari. Karena kalau menggunakan bahasa formal dengan peserta itu kayaknya kurang seret, kecuali kalau kita saat sedang presentasi, sedang tender tuh baru kita menggunakan bahasa formal. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga itu kan komunikasi perusahaan itu ada untuk internal dan eksternal. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk komunikasi di Independent Tour ini untuk yang internal itu seperti apa dan eksternal itu seperti apa? Kalau komunikasi kita di internal itu berjalannya kayak mengalir aja gitu, kayak hubungan pertemanan gimana. Jadi sehingga kita ketika ada suatu tugas yang dikerjakan, karena kita sudah merasa teman dengan komunikasi yang kita jalin tiap hari, jadi ketika ada tugas yang ingin kita kerjakan itu dengan gampang kita selesaikan. Karena pada dasarnya komunikasi yang kita lakukan di internal itu sudah sering terjalin baik di grup-grup WhatsApp ataupun dengan anggota ke anggota, jadi lebih gampang ya, lebih bahasanya pun menggunakan bahasa sehari-hari. Kalau menggunakan dengan pihak eksternal itu tadi dibilang tadi, dengan peserta kita harus menggunakan bahasa yang sesuai bagaimana tepatnya kita dilakukan. Kalau dengan peserta yang lebih muda, bagaimana kita berbicara seperti para adik kita. Kalau dengan peserta kayak dosen yang lebih tua, kita menganggap bagaimana kita berkomunikasi kepada orang tua kita sendiri. Jadi di sana ketika komunikasi berjalan dengan baik, maka akan berimbas pada kenyamanan di jalan yang tujuan utama kita. Lalu apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi ketika melakukan komunikasi, menjalankan tugas sebagai komunikasi perusahaan di Independent? Tantangan pasti ada, terutama pada pihak-pihak eksternal kepada peserta, terutama ketika kita di jalan, ketika kita sedang melaksanakan tour, bagaimana kita harus mampu melihat mood peserta. Karena di jalan kan capek, ada yang mungkin sakit. Bagaimana kita harus menempatkan diri, oh kita saatnya kalau ada orang capek seperti ini, terutama pada perempuan yang lagi datang bulan, ketika kita nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh apalah,
terus kita benar-benar pintar membaca situasi dan apa yang terjadi saat itu, sehingga ketika kita mengeluarkan jokes supaya niatnya supaya lebih segar lagi, ternyata malah bikin sakit hati. Jadi kita harus benar-benar paham bagaimana kita membaca keadaan yang saat itu terjadi. Jadi yang pertanyaan selanjutnya itu, mungkin ada teknik khusus ketika melakukan komunikasi perusahaan, Mas? Kalau teknik khusus untuk saya pribadi nggak ada ya. Jadi sudah dijelaskan pada pertanyaan sebelumnya, yang penting kita mampu membaca situasi dalam keadaan apa kita berbicara, dalam sama siapa kita berbicara, terus kepentingannya apa kita berbicara. Jadi ketika kita menempatkan kata-kata di mana kita menempatkan kata halus, kata bercanda, kata jokes-jokes yang kayak seperti apa supaya perjalanan terasa ringan. Teknik khusus nggak ada, yang jelas kita harus pintar aja membaca situasi bagaimana dengan siapa kita berbicara. Mungkin ada tips-tips untuk saya dan juga teman-teman saya bagaimana untuk bisa menjalin komunikasi yang baik jika ada di bidang komunikasi perusahaan. Jadi tipsnya adalah, ini bukan tips, ini yang saya lakukan pribadi gitu. Teman-teman, karena komunikasi erat kaitannya dengan berbicara, teman-teman mungkin harus lebih banyak kosakata yang teman-teman miliki, kemudian logat-logat atau aksen-aksen kedaerahannya sedikit dikurangi supaya teman-teman penyampaian jelas ke yang ingin kita tuju. Kemudian harus sering-sering berarti berbicara sendiri di kaca dia, kayak kaca habis mandi ngaca ngomong sendiri, di naik motor pakai helm ngomong sendiri. Jadi kita akan terlatih terbiasa ngomong ya, seperti itu. Jadi terima kasih ya Mas untuk waktunya memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara tentang komunikasi perusahaan. Ya, Terima kasih.